Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Al-Fatah dengan NIM 20113701 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya di sini akan sedikit mewawancarai atau berdiskusi kepada kedua teman saya ini. Dan di sebelah saya ini sudah ada Mas Fahri dan Mas Atala yang nanti akan saya bertanya-tanya sedikit. Baik, untuk langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu dengan Mas Fahri sebagai freelancer muda kita. Nah, itu sejak kapan sih memulai usaha kecil-kecilannya Mas Fahri itu? Saya sendiri pertama kali mendapatkan job jadi freelance foto dan videografer tuh mulai SMA kelas 3. Nah, di situ lebih ke ada job untuk dokumentasi di event game kala itu di Sleman City Hall. Nah, mulai dari situ kok mulai tertarik ke dunia bisnis untuk freelance dan lebih memberikan waktu agar tidak sia-sia setelah selesainya ulangan apa sih? Setelah SMA itu Ya, setelah lulusan SMA itu. Nah, setelah itu baru sampai sekarang alhamdulillah jadi banyak job kemana-mana. Ya segitu dulu sih. Untuk itu apa sih yang membuat Mas Fahri itu tertarik ke dunia seperti itu? Saya sendiri dari dulu waktu SMP gara-gara suka traveling ya. Soalnya kok traveling tuh enak, bisa kita menikmati suasana Perjalanan gitu ya? Perjalanan kita di alam, kita menemukan hal-hal yang baru dan untuk memotivasi kita agar semakin menghargailah di alam itu gimana ya dulu gitu. Terus setelah itu ada teman yang punya kamera. Nah, pas punya saya pinjem kok bisa mengoperasikan, tapi ya dikit-dikit ya. Dari situ mulai bisa gitu. Dari situ mulai bisanya. Itu sih. Terus untuk ini Mas, lebih apa sih pendapatan yang udah reward, maksudnya reward yang udah didapatkan sampai sekarang tuh kira-kira yang paling berharga lah dari momen-momen Mas Fahri itu, mungkin ngefoto atau ngedrone gitu, apa yang momen berharga ya, momen yang paling lebih ke achievementnya tuh bisa kenal ke banyak orang, nggak cuma dari wilayah saya yang terutama wilayah Jogja aja, tapi bisa ke luar Jawa gitu. Luar Jawa udah gitu ya. Itu aja sih. Lebih dikenal orang banyak gitu ya. Iya. Jadi kebanggaan gitu. Bangga. Terus untuk Mas Fahri sendiri kalau pas nge-shoot itu, nge-shoot maksudnya ya pas foto atau nge-shoot pakai drone itu ada nggak sih teknik-tekniknya buat nge-shootnya, atau mungkin dari sudut pandang yang gimana gitu biar gambarnya itu terlihat cakep gitu loh di hasilnya nanti? Untuk itu biasanya sebelum belajar ke dunia fotografi terutama dan untuk bekerja profesional, lebih ke kita belajar basicnya untuk mengoperasikan kamera, dan kita harus tahu apa itu segitiga exposure. Itu basic untuk untuk kita agar jangan terlalu over gelap over keterangan, kan harus tahu. Lebih ke settingan gitu ya? Iya, lebih ke settingan. Jadi untuk teknik khusus tuh nggak ada? Lebih ke kita mengasah sendiri sih, soalnya kalau di foto kan kita ada ininya sendiri, feel-nya sendiri untuk mendapatkan hasil. Jadi bisa dirasakan enggaknya. Nah, ya. Terus apa lagi?
lebih tertarik ke dunia seperti itu atau lebih tertarik ke jadi ya misalnya ke modelnya atau gitu? Kalau saya sendiri sih lebih pengen belajar untuk ke dunia fotografer, soalnya sambil bisa untuk mengisi waktu luang untuk liburan, untuk menambah-nambah pendapatan gitu ya, gitu sih. nambah-nambah hobi. Iya. Nah, mungkin kalau dari Mas Atala mungkin ada niatan buat nantinya collab bareng Mas Fahri gitu nggak? Nah itu sih Mas, ditunggu-tunggu tapi nggak ada sampai sekarang sih. Bisa. Harusnya nanti ya Mas. Iya. Bisa bekerja sama. Boleh. Tepatnya ya. Tapi kalau sekarang buat Mas Atala lebih mendalami ke bagian apa nih? Kalau sekarang sih lagi pengen tuh Mas untuk belajar untuk hal-hal yang baru seperti main drone itu, jadi lebih ke itu, pengen belajar ke videografi. Oh, iya. Kalau ini buat Mas Fahri nih, kalau habis nge-shoot gitu kan mesti butuh editing ya? Iya. Nah, kalau Mas Fahri sendiri biasanya tuh ngedit tuh video atau foto tuh bisa beberapa hari atau cuma berapa jam gitu, dan prosesnya tuh kayak gimana gitu? Sebenarnya kalau ngedit tuh tergantung mood ya. Kalau emang kita memberi waktu ke klien agak lama gitu, kita mencari mood dulu. Cuma kalau untuk pribadi biasanya asal ada kegabutan aja waktu luang, dari kan saya juga baru masih kuliah, jadi ada jam yang kira-kira jam kosong untuk kuliah aku gunakan untuk ngedit foto video. Dan sekarang kan baru zamannya di aplikasi TikTok rame kan ya. Emang rame. Nah mungkin TikTok, Instagram kan jadi termotivasi kita kalau membuat feednya kita rapin itu kan, kitanya suka dan orang lain melihat kita suka kan banyak follower. Ya. Nah, bisa kita gunakan juga menjadi Gitu ya bisnis baru lah gitu lah. Gitu, Mas. Kalau Mas Atala sendiri buat di bidang-bidang seperti sosial media itu terlalu diperhatikan atau cuman ya udahlah aku gini aja gitu atau gimana? Kalau saya sih tergantung sih Mas, tergantung kayak mood sama tergantung ada yang harus untuk diposting atau enggak sih. Lebih ke yang penting-penting aja gitu ya, nggak terlalu memperhatikan ya, yang penting punya gitu ya. Mungkin Mas Atala baru suka di typografi juga. Iya. Sama aku lebih belajar sedikit-sedikit sih tentang tipografi. Kalau tipografi sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Mungkin kalau orang awam kan belum nggak tahu sih apa sih ini tipografi itu, mungkin bisa dijelasin sedikit ya, apa sih kayak jadi orang tuh punya gambaran gitu Mas? Tipografi sih kalau menurut saya Mas, itu untuk mempercantik sih, untuk mempercantik sebuah foto atau video dengan font-font yang dikreasikan diri sendiri, sama untuk menambah apa namanya Efek-efek gitu ya? Iya, sama untuk itu relasi atau kreasi kita lah. Jadi itu lebih, tipografi itu lebih menuju ke editing ya Mas? Ya, ke kita mengkreasikan gambar dari kita mau mood kita baru ingin menggambar apa, nah itu mungkin kita visualisasikan Luapkan di situ ya? di fotonya tersebut. Soalnya kan sekarang juga kalau orang lihat fotografi kan lebih menarik daripada lihat foto tapi kok foto aja nggak ada apa-apanya, kan kosong kan Mas. Nah mungkin ada tambahan, ada tulisan motivasi atau kreasi gambar-gambaran yang menarik dilihat orang luar lah. Kalau Mas Fahri sendiri bab tipografi itu sendiri udah menguasai apa belum? Atau masih belajar gitu? Saya sendiri ya masih belajar sih, soalnya basic saya cuma mengambil video dan editing warna aja, belum sampai ke typo. Cuma ini mulai belajar sih, soalnya menarik juga. Soalnya orang sekarang malah lebih tertarik sama tipografi daripada foto-foto biasa gitu. Gitu ya Mas? Iya. Gitu sih. Berarti
kalau buat kuliahnya sendiri ngambil ke bidang apa ya, ke lebih multimedia gitu ya Mas? Atau Kalau mau kuliah dan fokus di foto maupun video editing, visual editing, bisa ambil di multimedia. Soalnya kalau kita mau cari yang lain emang bisa, cuma ya, relasi kita di multimedia itu lebih banyak daripada di jurusan lain. Mungkin seperti itu sih, Mas. mungkin yang terakhir nih Mas, ada ini enggak dari Mas Fahri mungkin atau dari Mas Atala, buat teman-teman yang di luar sana mungkin yang mau dikit-dikit lah tipsi gitu buat teman-teman yang mau jadi freelancer muda seperti Mas Fahri, atau mungkin bisa belajar juga sama Mas Atala nantinya. Ada Ya, Mas Atta dulu aja. Mas kira-kira Mas? Itu sih Mas, lebih ke sering untuk menggunakan kamera atau yang ada, sama untuk ngisi-ngisi portofolio lah kalau Di explore lagi ya. explore lagi. Benar sih. Dari Mas Atala mungkin saya bisa menambahkan, emang di fotografi, videografi itu semakin kita sering mengambil gambar, semakin kita sering mengedit juga, itu mungkin ya skill kita akan terasa sedikit demi sedikit. Jadi agar nggak kaku juga kita di feed kita, di portofolio kita, mungkin kita sering jepret-jepret, ngambil sinematik dikit-dikit. Soalnya mumpung sekarang baru trennya untuk didokumentasikan, lebih baik kita mulai sekarang lah ambil foto video. Itu aja sih Mas. Baik ya, terima kasih ya kepada Mas Atala dan Mas Fahri atas wawancaranya dan sedikit motivasi kepada teman-teman di luar sana. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.